warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Pangestu Rahmat dari kelas 10 Mekatronika 2. Tepat dan tanggal lahir saya di Batam, tanggal 18 Juni 2005. Baik, di sini saya akan menceritakan contoh teks hikayat yang berjudul Malim Deman. Alasan saya mengambil cerita ini karena cerita ini banyak mengajarkan kita agar tidak berjudi dan berbohong. Baiklah, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Hikayat Malim Deman. Syahdan hiduplah seorang pemuda yatim pada zaman dahulu. Malim Deman namanya. Ia pemuda yang rajin lagi giat bekerja. Setiap hari ia mengerjakan sawah dan ladang milik ibunya yang berada di pinggir hutan. Ia bekerja membantu pamannya. Di sekitar sawah milik ibu Malim, Malim Deman itu tinggal seorang janda, Mande Rubiah namanya. Malim Deman sangat akrab dengan janda tua itu. Bahkan Mande Rubiah telah menganggap Malim Deman sebagai anaknya sendiri. Mande Rubiah kerap mengirimkan makanan kepada Malim Deman ketika Malim Deman tengah menjaga tanaman padinya pada malam hari. Pada suatu malam, Malim Deman kembali menjaga tanaman padinya. Dia seorang diri. Mendadak ia sangat haus. Malim Deman segera ke pondok Mande Rubiah untuk meminta air minum. Belum juga Malim Deman tiba di pondok Mande Rubiah, Malim Deman mendengar suara beberapa perempuan di belakang pondok Mande Rubiah. Dengan berjalan berjingkak-jingkak, Malim Deman segera menuju sumber suara yang sangat mencurigakan tersebut. Terperanjaklah Malim Deman ketika melihat 7 bidadari tengah mandi di kolam yang terletak di belakang pondok Mande Rubiah. Malim Deman sangat terpesona melihat kecantikan 7 bidadari itu. Ketika wajah mereka terkena sinar rembulan yang tengah purnama, ia juga melihat 7 selendang tergeletak di dekat kolam itu. Malim Deman menerka, 7 selendang itu digunakan para bidadari untuk terbang dari kayangan ke kolam itu. Maka dengan berjalan mengendap-endap, ia mendekati 7 selendang itu dan mengambil salah satu selendangnya. Segera disembunyikannya selendang itu dan ia kembali mengintip 7 bidadari yang tetap mandi tersebut. Menjelang waktu pagi datang, 7 bidadari itu berniat pulang kembali ke kayangan. Salah satu bidadari, yakni bidadari bungsu, tidak dapat menemukan selendangnya. 6 kakaknya telah berusaha turut mencari, namun selendang si bungsu itu tetap tidak ditemukan. Ketika waktu pagi hari hampir tiba, 6 bidadari itu terpaksa meninggalkan adik bungsu mereka. Keenamnya menggunakan selendang mereka untuk terbang kembali ke kayangan. Sepeninggal kakak-kakaknya, si bungsu menangis. Ia ketakutan untuk tinggal di bumi. Malim lantas mendekati dan menghibur si bidadari bungsu. Malim Deman kemudian mengajak bidadari itu ke rumah Mande Rubiah. Dengan hati gembira, Mande Rubiah menerima bidadari bernama Putri Bungsu itu dan mengakui sebagai anak. Malim Deman kembali ke rumahnya setelah mengantarkan bidadari bernama Putri Bungsu itu ke rumah Mande Rubiah. Sesampai di rumah, Malim Deman menceritakan kejadian yang dialami pada bundonya. Dijelaskannya pula adanya bidadari yang tinggal bersama Mande Rubiah. Malim Deman lalu memberikan selendang bidadari itu kepada ibunya dan meminta ibunya untuk menyimpan selendang tersebut. Sejak saat itu, Malim Deman kiat rajin berkunjung ke rumah Mande Rubiah untuk bertemu dengan Putri Bungsu. Malim Deman dan Putri Bungsu tampaknya saling mencintai. Keduanya lantas menikah. Tak berapa lama kemudian mereka telah dikaruniai seorang anak lelaki. Malim Deman memberi nama Sultan Duano untuk nama anak lelakinya itu. Putri Bungsu semula sangat berbahagia bersuamikan Malim Deman. Namun sejak Sultan Duano lahir, perangai Malim Deman berubah.
Malim Demam menjadi malas bekerja di sawah dan ladang. Malim Demam malah lebih banyak menghabiskan waktunya di area perjudian. Ia juga senang menyambung ayam dengan taruhan. Begitu senangnya, ia juga berjudi dan menyambung ayam. Kadang hingga berhari-hari ia tidak pulang. Putri bungsu menjadi sedih dan kerap menangis sendiri. Kerinduannya untuk pulang kembali ke kayangan pun kian membesar. Hingga suatu hari, ia menemukan selendangnya yang disembunyikan mertuanya. Ia pun berpura-pura hendak menjemur selendang itu. Seketika ia membawa selendangnya. Ia pun menemui bujang Selamat, pengawal Malim Deman. Katanya, sampaikan pada Malim Deman, aku akan kembali ke kayangan dengan membawa Sultan Duano. Bujang Selamat segera mencari Malim Deman. Setelah bertemu, diceritakanlah pesan istri Malim Deman itu. Malim Deman buru-buru pulang ke rumahnya. Terlambat baginya. Sesampai di rumah, istri dan anaknya tidak diketemukannya. Istrinya telah kembali ke kayangan dengan membawa serta anak lelakinya. Malim Deman hanya dapat menyesali kepergian istri dan anaknya itu. Benar-benar ia sangat menyesal. Namun penyesalan hanya tinggal penyesalan semata-semata. Ini telah kehilangan keluarganya. Pesan moral yang kita dapat pelajari dari cerita hikayat Malim Deman ini adalah berjudi hanyalah akan merugikan diri sendiri dan keluarga di kemudian hari. Hendaklah kita menghindari dari perbuatan buruk tersebut agar tidak mengalami kerugian di kemudian hari.